Benar ya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami, orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan sampai pada sore hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap kami yang hadir, juga kami yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah live streaming. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dari tempat ini juga di rumah, biar kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini ada satu cerita di dalam kitab Kejadian pasal 16 di mana Sarai menantikan putra dari Abraham. Tetapi sudah 10 tahun di tanah Kanaan, Abraham dan Sarai juga belum memiliki anak. Saya jadi ingat syair lagu Melayu yang mengatakan seperti ini. Sudah 10 tahun kita di Kanaan, tetapi belum juga mempunyai putra. Seperti itu. Herannya kalau di Kejadian itu Abraham manut sama Sarai, dikasih hambanya itu. Tapi kalau di lagu yang sekarang itu ada nasihat dari prianya. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya. Ya, Bapak Ibu teruskan saja seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada sore hari ini adalah tetap menanti kedatangan Tuhan dalam kewaspadaan. Ya, menanti kedatangan. Seperti Sarai menanti kedatangan putranya, demikian pula kita sampai hari ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita akan membuka Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi kita akan membaca di dalam ayat 28 dan 29 saja. Dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah ayat 1 sampai selesai. Saya akan membacakannya ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 29. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah kita dengar firman Tuhan sejak pagi tadi, bagaimana menyambut kedatangan Tuhan, persiapan-persiapan apa yang sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Kalau Bapak Ibu membaca sejak dalam pasal 13 ayat 1 sampai terakhir, di sana Tuhan Yesus dalam memberikan nasihat tentang kedatangannya. Dia juga di dalam ayat 1 dikatakan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang duduk di serambi bait suci dan murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus itu, gedung itu kokoh dan berdiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kita akan cek apakah perkataan Yesus, nubuatan Yesus itu terbukti. Ya, kalau pada waktu percakapan ini terjadi, sekitar Yesus pelayanan umur 30 tahun, berarti abad yang pertama sudah Masehi, dan tahun 70
bait suci runtuh. Artinya apa? Perkataan Tuhan Yesus terbukti. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dan 19 kita akan lihat apa yang dikatakan Yesus tentang kedatangannya. Ada pembinasa keji. Bapak Ibu bisa saksikan, bisa cek lagi di dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan akhirnya, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ya, apakah ini tergenapi? Pada waktu zaman Kaisar Nero ada penyiksaan yang luar biasa. Orang-orang percaya dibantai habis-habisan. Dan apakah akan terjadi yang lebih ngeri lagi? Saya tidak tahu. Tetapi perkataan Yesus sudah membuktikan. Tetapi apakah ada penyiksaan yang lebih hebat? Bapak Ibu bisa saksikan sepanjang perjalanan kekristenan ada penyiksaan-penyiksaan kekristenan. Sampai hari ini, bukan? Ya, kalau di dalam Injil Markus ini, bagaimana tanda-tanda kedatangan Kristus? Kapan Yesus datang yang kedua? Di dalam ayat yang 24 dikatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini tanda-tanda zaman yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Dan di Alkitab, di Injil ini dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kapan itu? Ya, sampai hari ini orang-orang percaya masih menantikan Tuhan. Tetapi sejak zaman Rasul Paulus pun, janji kedatangan Tuhan yang diyakininya itu menjadi bahan olok-olokan. Mana janji kedatangannya? Tidak datang-datang. Orang-orang percaya yang pada saat itu bisa saja imannya goyah. Karena yang dikatakan janji kedatangannya tidak kunjung datang. Bahkan mereka menjual segala harta bendanya, harta miliknya dijual. Tetapi toh Tuhan tidak datang. Pertanyaannya bagaimana? Apakah kita orang-orang percaya saat ini yang sudah menyaksikan firman dikabarkan sampai hari ini sudah bertahun-tahun belum terbukti, apakah kita masih memiliki iman percaya bahwa Yesus akan datang? Ya, kita harus tetap percaya kedatangan Kristus akan datang. Kita bisa melihat tanda-tanda zaman, harus memperhatikan itu karena janjinya iya dan amin. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua menurut Injil Markus, di situ akan bertemu penyesat dan ajaran sesat. Di situ juga akan dengar deru perang dan kabar perang. Perang antar bangsa, antar kerajaan, gempa bumi, kelaparan. Mungkin pertanyaan kita hari ini adalah, loh, bukankah sebelum Yesus pun sudah ada perang antar bangsa? Sesudah Yesus pun sampai hari ini perang antar negara sudah ada. Bunyi perang, kelaparan, gempa bumi di mana-mana, bahkan tsunami. Mana kedatangannya? Apakah kita masih memiliki iman tentang kedatangan Kristus? Menjadi pergumulan bagi kita semua. Semua realita yang sudah dituliskan sudah terjadi. Tetapi kata firman Tuhan itu apa? Ini baru awal zaman baru. Lah, zaman baru itu berakhirnya kapan? Kita tidak tahu. Firman Tuhan pada awal zaman baru itu terus ada kejadian-kejadian penyesatan, perang, penganiayaan, kelaparan dan terus terjadi. Hari-hari ini semakin jahat, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi percayalah bahwa
Tuhan terus memampukan kita untuk terus bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Inilah pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tetap membaca dalam teks Markus ini, saya menemukan tanda utama menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, menurut Injil Markus ini saja, 13 ini, adalah jika berita Injil sudah didengar oleh semua orang, semua bangsa. Kalau kita saksikan hari ini, bagaimana sebelum pandemi, multimedia, sosmed sudah luar biasa. Sepertinya sudah dipersiapkan Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk pekabaran Injil. Terus setelah ada pandemi ini, semua konsen dengan HP-nya, dengan medianya yang ada. Semua hamba Tuhan bisa mengabarkan Injil lewat berita di media. Orang yang dulunya belum mendengar Injil, sekarang klik ada yang lewat berita Injil, bisa membaca dan mendengar. Apakah itu termasuk penggenapan? Ya, kita memperhatikan saja tanda-tanda zaman itu. Artinya zaman semakin tua, peradaban semakin maju, tetapi ingat, satu janji bahwa Tuhan akan datang kembali. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Yesus, karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Kalau kita menyaksikan di dalam Injil ini, yang dikatakan Yesus, ini menguatkan bagi para orang-orang yang sudah dikuduskan untuk memberitakan namanya. Menurut Roma pasal 7 ayat 1-7, bahwa orang-orang yang sudah dipanggil dikuduskan untuk memberitakan nama Tuhan. Sampai kapan? Sampai seluruh manusia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai semua orang mendengarkan Injil. Bagaimana? Itu kan tugasnya penginjil, itu tugasnya para hamba Tuhan. Renungkan bahwa di dalam Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang diizinkan Tuhan menyaksikan Injil adalah karena Roh Kudus yang memberikan kekuasaan untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi yakinlah kalau kita dipakai Tuhan, kita ada keberanian itu karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk menyaksikan Injil Kristus. Injil diberitakan melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang pernah kita baca di Alkitab. Apa yang pernah kita alami, pengalaman iman. Itulah yang akan membawa Injil itu bisa didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Orang satu menyampaikan Injil kepada keluarganya, kepada tetangganya dan semuanya. Dan sekarang lewat multimedia, berita Injil diberitakan luar biasa. Ketika pandemi datang saya berpikir seperti ini. Ya, misi penginjilan sebelum pandemi sepertinya tidak begitu luar biasa. Tetapi begitu pandemi, kita lihat semua orang bisa menyaksikan firman Tuhan. Share tulisan Alkitab, status, multimedia di Facebook, semua bisa sampaikan. Kenalan kita banyak orang. Karena menurut firman Tuhan, berita ini disampaikan kepada para murid dan akan disampaikan kepada semua orang. Dan goalnya adalah Injil diberitakan kepada semua bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman memiliki kerinduan untuk menyampaikan kebenaran itu, sampaikan saja. Karena itu dorongan dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan memimpin kita untuk menyampaikan berita Injil itu. Bijaksana dalam membaca tanda-tanda zaman. Memang perlu bijaksana. Kalau tidak bijaksana, wah ya seperti yang firman Tuhan disampaikan tadi. Di sana ada Yesus, di sana ada penolong, datang geruduk. Tahu-tahu pengajarannya sesat. Ya harus bijaksana. Ada berita-berita mujizat, geruduk sana, oh ada ini berita. Tetapi ternyata bukan mujizat dari Tuhan. Oh ini sepertinya seperti dalam Alkitab ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Oh, ada banyak orang yang berbicara di atas
mimbar menyampaikan kebenaran, tetapi perlu lihat, perlu bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di teks tadi dikatakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kemudian saya akan membandingkan dengan zaman sekarang apa? The new normal. Kenormalan baru dengan cara baru, hidup yang baru, cara yang baru ya di masa pandemi ini. Apakah kita bisa memetik suatu pelajaran di sini? Protokol. Identik new normal protokol. Sebenarnya sejak permulaan penderitaan menjelang zaman baru itu, ada banyak penderitaan, penyiksaan, kelaparan, menjadi sangat penting protokol itu. Tetapi protokol kesehatan apa? Rohani. Apa itu protokol kesehatan rohani? Protokol kesehatan rohani itu, seperti dalam perjanjian lama, jika ada suatu malapetaka besar, suatu kelaparan, suatu musibah yang besar, orang itu mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bahkan melakukan doa puasa untuk hidupnya supaya diperkenan oleh Tuhan. Dari yang najis menjadi tidak najis, bersih. Protokol kesehatan rohani. Dan identik kalau di protokol kesehatan jasmani di new normal ini. Alangkah sangat baiknya di era new normal ini, masa pandemi ini, mari kita kerjakan dua-duanya. Kita juga semakin setia kepada Tuhan menjelang kedatangannya yang kita tidak tahu. Dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah semakin rajin kepada Tuhan, rindu membaca Alkitab, rindu akan kebenaran firman Tuhan, menguduskan hidup kita, membersihkan hidup kita. Ya seperti kita kalau dengan protokol kesehatan itu loh, cuci tangan, cek suhu, hidup bersih, jaga jarak dan semuanya. Lah, di akhir-akhir zaman yang semakin genting dan semakin susah, semakin mengkhawatirkan, mari kerjakan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita menyucikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tetap ada dalam keadaan bersih di depan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Waspadalah. Tidak hanya iklan di penjara itu ya, waspadalah dan sebagainya. Kekhawatiran orang-orang percaya dengan pertanyaan kapan Tuhanmu datang, apakah kita tetap semakin terus beriman kepada Tuhan? Toh tidak kunjung datang, apakah kita terus tetap setia kepada Tuhan? Saya teringat dengan kata harapan, pengharapan. Orang yang berpengharapan itu adalah orang yang bersemangat karena masih mengejar suatu harapan di depan. Orang yang menanti-nantikan kekasihnya terus bersemangat karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Kalau orang yang tidak punya pengharapan, yang lokro loyo, buat apa menanti? Sudah tidak harapan. Tetapi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, memiliki iman, kasih dan pengharapan. Memiliki terus iman dan memiliki kasih dan terus berpengharapan akan datangnya Tuhan, berpengharapan akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang, wah, saya meragukan itu. Karena bukti-bukti firman Tuhan, ucapan Tuhan Yesus, ya dan amin, sudah terbukti dan akan terbukti. Dan janji kedatangannya pasti akan digenapi. Amin. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Tanggal berapa? Tidak tahu. Bulan berapa? Tidak tahu. Malam, siang? Tidak tahu. Tetapi akan datang. Itulah janjinya. Kalau manusia saja yang berjanji berusaha menggenapi janjinya, apalagi Tuhan Yesus. Dia yang sudah berjanji akan datang ke dunia, datang. Dia akan naik ke surga dan akan datang kembali, pasti datang.
Amin. Teruslah memiliki pengharapan akan Kristus, teruslah memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri dan terus berjaga-jaga sepanjang hari, setiap saat. Berdoalah senantiasa, mengucap syukur itu terus dikerjakan, membaca Alkitab terus dikerjakan karena masanya kita tidak tahu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Loh, kok Tuhan Yesus juga tidak tahu katanya? Anak pun tidak tentang kedatangannya. Ini menjadi rahasia yang sangat besar. Dan firman Tuhan, sekalipun di sini dikatakan dan anak pun tidak. Anak di sini Yesus posisi sebagai manusia. Ya. Jadi kalau ada manusia yang diciptakan Tuhan, nabi-nabi palsu dan para guru-guru yang sok teong, sok tahu tanggalnya, menetapkan tanggalnya, jelas bohong. Karena Tuhan Yesus sebagai manusia pun mengatakan anak pun tidak. Tetapi banyak orang mengira-ngira terus meramalkan kedatangan Tuhan. Yang mau datang sendiri aja sebagai manusia bilang tidak tahu. Tetapi Yesus sebagai Allah, dia tahu. Tapi rahasia. Ya hanya Bapa saja. Itulah yang menjadi hak otoritas Bapa, Allah Bapa. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang dikatakannya, kalau ia datang, pasti datang. Sebagai manusia saja dia datang. Sebagai bayi dia mau datang. Apalagi sebagai Allah yang perkasa, Allah yang menghakimi, Allah yang berkuasa itu pasti datang. Dia berkuasa dan dia rindu atas gereja-gerejanya yang sudah mengerjakan pekabaran Injil, keselamatan yang diberitakan. Dia rindu kepada saya dan saudara. Amin. Itulah kerinduan. Jadi kita terus berharap sebagai orang yang berharap. Jangan gelisah. Kalau lagu dunia aja berkata seperti ini. Gelisah, hati gelisah, gitu ya. Menanti kedatanganmu. Kita kata firman Tuhan, jangan gelisah hatimu, terus percaya kepada Allah, juga percaya kepada Yesus Kristus. Nantikan kedatangannya dengan terus setia mengiring Kristus sampai Tuhan datang. Kata firman Tuhan, barang siapa tetap setia dan terus tetap kuat, dia yang akan diselamatkan. Amin.